Langsung aja, bentuk pertama kami membuat bentuk kayak gini. Sedikit bercanda agar tidak tegang. Logo ini pernah ditolak klien asal Indonesia dan dibeli mahal klien asal Inggris. Sebagai seorang brand designer, desain bukan tentang siapa yang suka, tapi siapa yang tepat. Dan dari pengalaman ini, bisa menjadi pengingat bahwa keputusan visual selalu bergantung pada strategi dan konteks pasar. Dan hari ini, aku bakal cerita pengalamanku. Bagaimana satu konsep yang dianggap terlalu sederhana itu jelek, justru bisa menjadi solusi premium di pasar global. Senbo Studio menerima proyek dari sebuah brand travel asal Jakarta. Untuk kenyamanan, aku nggak bilang nama brandnya. Kita lihat dari briefnya, merek ini ingin tampil profesional, elegan, dan dipercaya. Dan aku langsung berpikir, kata kuncinya, clarity, trust, and simplicity. Aku mulai dengan riset mendalam, menganalisis kompetitor, memahami target audiens, menentukan positioning brand. Dari situ, aku membangun strategi direction, konsep visual yang bersih, elegan, dan relevan. Setelah itu, aku dan tim masuk ke fase eksplorasi. Dan setelah finishing, jadilah beberapa alternatif logo. Waktu presentasi, aku jelaskan seluruh rationing design. Tapi feedback dari klien waktu itu, Mas, desainnya terlalu simple, kurang rame, dan kurang ada kesan mewah. Sebagai desainer, aku selalu percaya, klien tidak menolak karya, mereka menolak persepsi. Jadi aku tidak defensif. Aku pahami bahwa persepsi mewah di tiap pasar memang berbeda. Contohnya di beberapa konteks lokal. Mewah masih diartikan dengan detail yang ramai dan dekoratif. Sementara menurutku, kemewahan sejati adalah ruang, keseimbangan, dan ketenangan visual. Dan logo itu akhirnya tidak dipakai. Tapi aku tetap simpan. Bukan karena ego, tapi karena aku tahu konsepnya punya kekuatan strategis. Bulan Agustus 2025, aku dihubungi oleh perusahaan asal Inggris yang bergerak di bidang meeting, incentive, conference, dan exhibition yang disingkat MECA. Mereka ingin membangun brand bernama Regal dengan visi to represent luxury, professionalism, and trust. Begitu membaca briefnya, aku langsung sadar ini adalah brand yang membutuhkan elegance stroke simplicity. Jadi, aku mulai prosesnya. Dari riset pasar UK, identifikasi tone visual kompetitor, dan memetakan brand values mereka. Dari analisis itu, aku simpulkan 3 kata kunci. Profesional, elegan, timeless. Dan 3 kata itu menjadi poros dari seluruh sistem desainnya. Lanjut dari prosesnya, kami mulai dari strategic brainstorming. Kami tidak langsung menggambar logo, tapi mengidentifikasi dulu apa pesan inti brand ini. Kami bangun brand map, kami definisikan core message, lalu turun ke bentuk visual. Dari situ kami langsung membuat beberapa opsi. Langsung aja, bentuk pertama kami membuat bentuk kayak gini. Sedikit bercanda agar tidak tegang. Aku ulang buat bentuk yang lebih profesional, seperti ini. Coba kita buat beberapa sketsa agar ada alternatif. Langsung saja, kami merancang ulang alternatif sketsa bersama tim. Buat sebanyak-banyaknya dan kurang lebih seperti ini. Coba lihat, kalian pilih mana? Masing-masing memiliki kesan yang berbeda. Ada yang fokus pada simbol kebangsawanan, ada yang lebih modern, ada juga yang mengeksplor tipografi serif elegan. Dan sampai akhirnya di tengah eksplorasi, aku mengingat kembali konsep yang dulu ditolak. Tidak sengaja, aku membuka file logo yang ditolak dulu. Setelah aku pelajari bentuk dan grid-nya, di situ aku sadar, konsep ini masih sangat relevan secara strategis. Dia simple, tapi punya visual equity yang kuat. Memiliki struktur geometris yang stabil, sekaligus memberi kesan eksklusif tanpa berlebihan. Jadi aku putuskan untuk menghidupkan kembali konsep itu. Dan tentu, dengan refinement sesuai karakter Regal. Garis diperkuat, diperhalus, dan bentuknya diarahkan membangun sense of trust dan prestige.
Akhirnya, dari semua sketsa, waktu presentasi aku jelaskan dengan pendekatan rational design thinking. Logo 1 menonjolkan keunikan bentuk. Logo kedua punya karakter yang playful. Dan logo yang ketiga, di mana logo klien Indonesia yang ditolak, aku rekomendasikan karena simple, elegan, dan memiliki arah pertumbuhan. Setelah sesi diskusi, klien memilih logonya. Dan kalian tahu, logo yang dipilih adalah yang ini. Kalian kebayang gak sih? Logo yang ditolak oleh klien Indonesia dulu dipilih. Wow. Mereka bilang gini, "This is exactly what we need. Professional, elegan, and timeless." Aku gak bisa ngomong apa-apa. Ada sedikit request dari klien. Bisa nggak bentuknya membentuk R? Ya, R adalah bentuk pertama regal. Kira-kira bisa nggak ya? Langsung saja kita coba. Aku mulai dari sketsa ulang, mencari geometri yang bisa membangunkan huruf A dan R tanpa kehilangan estetika minimalnya. Setelah beberapa literasi, aku temukan bentuk terbaiknya. Sebuah simbol yang berkarakter, mudah diingat, dan punya identitas unik. Dan kurang lebih seperti ini. Ya, sekilas konfirmasi. Kita finishing. Begitu bentuk final selesai, aku lanjut ke sistem branding yang lengkap dari brand guideline, color system, yang dimana kami pakai warna utama royal blue and gold. Kita juga merancang typography, pairing, grid system, do and don't, dan berbagai mock-up aplikasi dari signage, stationery, hingga digital presence setiap elemen. Hal ini kami rancang agar desain bisa konsisten, scalable, dan mudah dipresentasikan di seluruh media. Oke, sepertinya brandingnya sudah jadi. Melihat hasil akhirnya, aku belajar satu hal penting. Logo bukan hanya gambar. Logo adalah keputusan strategis. Dan pengalaman ini mempertegas keyakinanku. Desain minimalis bukan tren, tapi strategi. Rejection doesn't mean failure. Good design finds its right audience. Oke, buat semua teman-teman, ingat, jangan terburu-buru menghapus karya yang kamu percaya. Karena visi yang kuat akan selalu menemukan rumahnya. Dear client, percayalah, kesederhanaan bukan kekosongan, tapi hasil dari pemikiran yang matang. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini tentang strategi di balik desain dan lain-lainnya, jangan lupa like dan subscribe. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu tim simple atau tim ramai? Kita bahas bareng di kolom komentar. Oke, sepertinya udah jadi. Langsung aja, gimana jadinya? Ini dia logoku yang ditolak oleh klien Indonesia dan dibeli mahal oleh klien asal Inggris. Gimana jadinya? Ini dia jadinya. Regal. Ini dia karya dari seniman Bocah Studio. Branding ini merupakan representasi visual dari semangat kemajuan, kemewahan, dan profesionalisme khas Inggris. Dirancang dengan pendekatan teori desain modern, logo ini tidak sekedar menjadi tanda pengenal, tapi juga manifesto visual dari nilai, karakter, dan visi perusahaan. Dalam teori desain, setiap bentuk dan warna memiliki bahasa tersendiri. Warna biru yang dominan pada logo ini melambangkan kepercayaan, ketenangan, serta integritas. 3 unsur penting dalam dunia korporat dan layanan perjalanan internasional. Dari sisi psikologi, warna biru dipercaya menumbuhkan rasa aman dan profesionalisme, menjadikannya pilihan ideal untuk perusahaan yang bergerak di bidang meeting, insentif, conference, and exhibition. Secara visual, logo ini menampilkan komposisi yang seimbang, menerapkan prinsip balance dan proportion dalam teori desain klasik. Setiap garis, kurva, dan ruang kosong diatur dengan kesadaran visual tinggi, menciptakan harmoni yang menyenangkan mata sekaligus menyiratkan ketertiban dan kedisiplinan. Keseimbangan, simetris, dan ritme lembut di dalam logo menggambarkan kestabilan bisnis, sedangkan arah garis yang mengalir maju melambangkan pertumbuhan dan progresivitas. Elemen grafisnya mencerminkan gerak ke depan, sesuai dengan prinsip Gestalt teori tentang persepsi arah dan kontinuitas. Ini bukan sekedar bentuk estetika, melainkan simbol dari semangat untuk terus melangkah, berevolusi, dan berinovasi di tengah persaingan global. Garis yang halus namun tegas menegaskan karakter perusahaan yang elegan namun berwibawa, kesederhanaan namun bermakna, ciri khas desain Inggris yang timeless. Secara konseptual, logo ini juga mengadopsi teori semiotik, di mana setiap elemen visual menyampaikan pesan nonverbal. Bentuk yang stabil dan kompak menandakan struktur organisasi yang kuat, sementara garis yang mengarah ke atas mengekspresikan ambisi untuk menjadi yang terbaik
di antara kompetitor. Logo ini tidak hanya mencitrakan bisnis perjalanan, melainkan juga perjalanan manusia menuju pengalaman yang lebih tinggi. Ia merefleksikan nilai dari tagline Elevate Your Experience, mengangkat setiap perjalanan menjadi pengalaman berkelas, penuh keanggunan, dan diatur dengan ketelitian khas Inggris. Keseluruhan identitas visual Regal MECA Ltd menghadirkan perpaduan antara kemewahan luxury dan kepatuhan pada regulasi. Dua hal yang menjadi dasar kepercayaan dalam dunia bisnis global. Dengan desain yang sederhana namun bermakna, logo ini menjadi ikon kemajuan dan simbol keanggunan profesional, menandai langkah besar sebuah perusahaan Inggris yang berkomitmen pada pengalaman perjalanan ke tingkat tertinggi. Regal.